只是玉树的影像。你神魂俱灭，原来你还……不能再陪主人征战了。一之日，必定是主人来了，待您将来重返神界。看来我们要想方设法。子言，返回神后仙宫。若当真如此，原来如此。万人同时在线，澳门新葡京娱乐城446。监制只有修士能行。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Mimin mau kasih tahu satu hal, jadi tetangga Mimin sedang renovasi rumah, kemungkinan bisa berjalan selama berbulan-bulan. Dan jikalau kalian mendengar ada suara bangunan yang dimana kita tahu sangat berisik, mohon dimengerti ya guys. Itu bisa berbulan-bulan kayaknya tuh. Kalau ada suara cetuk atau suara gergaji gitu, ya kalian sudah paham lah ya. Oke, di part 302 Nitian Jejun hari ini kita semua bakal melihat hanya akan bertemu dengan sosok anak buahnya, yaitu sosok dewa kuno di masa lalu. Nanti si dewa akan menceritakan apa saja yang sudah terjadi kepada dia. Selain itu juga ada sosok dewa jahat yang bakal Tanyun temui juga. Mantap nih kan, satu episode bertemu dengan dua dewa. Jikalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat Ruyan Chen dengan cepat kabur dari kejaran Tanyun dan teman-temannya. Dia kabur langsung menemui To Pame. Nah, si To Pame ini pintar guys. Dia sudah menebak pasti si Tanyun sudah tahu kalau dirinya juga membawa binatang spiritual. Jadi dia berencana untuk bersembunyi bersama dengan teman-temannya sampai menunggu portal ruang dan waktu itu terbuka. Barulah setelah itu, mereka kabur melaporkan kalau Tanyun sudah membawa binatang spiritual tingkat tinggi dalam ujian ini. Berdasarkan aturan, jelas kalau Tanyun akan dieksekusi. Apakah Dewa Pakboy kita bisa menghabisi mereka semua sebelum mereka berhasil kembali ke Istana Jiwa Ilahi? Secara sekarang dia sedang sibuk masuk ke dalam menara Dewa Penekan Iblis, di mana menara ini sebenarnya milik anak buahnya Tanyun saat di masa lalu. Nama anak buahnya adalah Yushu guys. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. 安全就交给你了。是主人。Singkat cerita, hanya melihat jejak pola dari pintu ini yang belum terbuka. Berarti tidak ada satupun orang yang pernah masuk ke dalam. Si Tanyun hafal betul akan pola menara ini karena kan dia memberikannya dulu kepada Yushu. Hanya menebak ada sesuatu yang sengaja ditinggalkan oleh Yushu, yaitu anak buah dewanya. Dan dia pun segera masuk ke dalam menara. Saat di dalam, muncullah sosok Yushu yang langsung menyambut Tanyun. Tanyun senang sekali mengira kalau Yushu masih hidup. Namun ternyata itu cumalah pecahan jiwanya Yushu, yang dimana tubuh aslinya sudah mati. 真的死了，这只是玉树的影像。你神魂俱灭，原来你还…… Jadi Yushu meninggalkan sedikit jiwanya untuk memberitahukan pesan terakhir kepada Tanyun. Nah, di seluruh dunia, cuman ada satu orang yang bisa membuka segel menara penekan iblis selain si Yushu, yang tidak lain adalah Tanyun. Jadi ketika Tanyun membukanya, otomatis pecahan jiwanya Yushu bakal muncul. Yushu merasa menyesal tidak bisa menemani Tanyun berperang sampai akhir. Tapi ada peninggalan senjata-senjata kuno dari dewa prasejarah dan dewa barbar. Senjata-senjata itu tertinggal di lantai 6 pagoda. Dengan harapan ketika Tanyun berhasil selamat dan mencapai ke alam dewa, senjata-senjata dewa itu diberikan kepada generasi kedua suku selanjutnya. 不能再陪主人征战了。一之日，必定是主人来了。 Nah, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yushu, para generasi itu masih hidup dan bersembunyi di jurang para dewa, tepatnya di alam dewa Hongmeng, menunggu sampai Tanyun bangkit untuk balas dendam guys. Wah, berarti anak buah Tanyun masih banyak yang hidup dong. Sebelum Yushu sampai ke benua Tianfa, dia menyegel sinar jiwa miliknya sendiri di jurang para dewa.
待您将来重返神界，就知道普天之下。 Itulah pesan terakhirnya Yushu. Tentu membuat Han Yun tertawa senang walaupun di satu sisi berlinang air mata. Karena guys, selama jiwanya Yushu masih ada, maka masih bisa Han Yun bangkitkan. Selain itu, masih banyak juga pasukan kedua suku dewa yang menunggu Han Yun. Ini akan mempermudah dia untuk bangkit dan berperang balas dendam. 正如不朽所言， Han Yun pun akhirnya sampai ke lantai 6. Benar aja di sana sudah ada banyak senjata dewa. Langsung dia simpan semuanya ke dalam tas penyimpanan Chiang Khun. Dengan harapan senjata-senjata ini akan digunakan saat perang nanti. Dua suku yang bakal membantu Han Yun adalah suku prasejarah dan suku barbar. Di masa depan, Han Yun akan menghancurkan istana jiwa ilahi dulu. Baru setelah itu mengambil menara penekan iblis ditambah pohon kehidupan. Mantap! 真的死了。 Saat Han Yun keluar, dia menanamkan kembali segel pola supaya nggak ada yang bisa masuk. Tentu teman-temannya bertanya apakah di dalam menara ada ramuan ajaib yang disebutkan? Sayang sekali tidak ada. Han Yun beralasan kemampuannya tidak mampu menaiki lantai 2 menara tersebut. Di lantai 1 saja nggak ada apapun. Pintar sekali ngibulnya Dewa Pak Boy kita ya guys. Hehe. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Mengi percaya To Pameng juga pasti membawa binatang spiritual yang kuat. Buktinya Ruyan Chen dan Su Sisi juga membawa ya kan? Tetapi Han Yun tahu To Pameng pasti membawa binatang spiritual yang tingkatannya lebih rendah daripada Ruyan Chen. Karena To Pameng cumalah seorang murid biasa, sementara Ruyan Chen itu seorang tuan muda dari sekte peri abadi. Gak mungkin kan binatang spiritual yang diberikan kepada Ruyan Chen itu lebih lemah. Nah, yang Han Yun takutkan justru adalah ketika mereka berhasil pulang ke istana jiwa ilahi secara selamat, pasti ujung-ujungnya Han Yun bakal dilaporkan sudah membawa binatang spiritual ke dalam ujian ini. Kalau itu sampai terjadi, maka Ruya Wuji dan juga Yi memiliki kesempatan untuk menghabisi dirinya guys. Ya memang sih pihak musuh juga membawa binatang spiritual, tetapi masalahnya ini adalah daerah kekuasaan mereka. Ibarat kampung mereka lah guys. Jadi banyak sekali cara untuk mereka mengelak dan tidak bisa dilawan. Mereka harus mencari cara untuk menghabisi semua murid kecuali Ruyan Chen. Soalnya kalau semisal Ruyan Chen dihabisi, bisa-bisa sekte peri abadi murka besar dan akan sangat merugikan sekte Huangfu nanti. Ujung-ujungnya perang antar sekte pula, bencana nanti ya kan? Hanya akan memecah kelompok mereka menjadi 2 untuk menjaga portal ruang dan waktu. Dan tentu tidak ada satupun yang boleh lolos. 看来我们要想方设法。子言， 必定会指控我带老袁进入诸神战场，那就难办了。返回神会仙宫，若当真如此， Singkat cerita, mereka sampai ke sumur warisan kuno. Tapi tiada satupun orang di dalam radius 300 km. Ini mengartikan kalau Ruyan Chen dan To Pameng sudah pergi. Namun tetap saja mereka harus berhati-hati ya kan? Takutnya ada serangan diam-diam pula. Segera Han Yun bentuk pelindung untuk kapal mereka dan mereka pun menyelam ke dalam danau. Perjalanan dilakukan. Danau ini memiliki air yang tercampur dengan darah para dewa. Itu jugalah yang menjadi alasan kenapa tidak ada satupun binatang yang hidup di sini. Karena mereka nggak berani mendekatinya guys. 深渊，过去看看。原来如此。 Namun tiba-tiba goncangan terjadi. Segera hanya hampir di sumber goncangan itu dan ternyata di sanalah sumur warisan kuno yang mereka cari-cari. Harusnya sih di sini aman ya. Karena iblis mengecek dengan kesadaran spiritualnya dan tidak ada satupun orang di dekat sana. Jadi mereka aman mencoba masuk ke dalam sumur. Hanya menyuruh kera iblis untuk menjaga teman-temannya di luar. Sementara dia akan mencoba masuk
bersama dengan beberapa murid yang ranahnya cukup tinggi. Tanpa basa-basi, mereka pun masuk ke dalam. 万人同时在线，澳门新葡京娱乐城446。限制只有出世能进。 Tapi di tengah perjalanan muncul suara yang mengatakan hanya orang dengan jiwa kuatlah yang bisa masuk ke dalam sini. Beberapa murid yang jiwanya terhitung lemah tidak bisa masuk, diusir keluar guys. Singkat cerita, Tanyun masuk semakin dalam bersama teman-temannya, tapi ternyata di dalam sudah ada kuali ilahi pengorbanan darah. Nah, suara misterius tadi menyuruh mereka semua untuk mengeluarkan setetes darah dan ditaruh ke dalam kuali ilahi. Nantinya sang dewa akan memberikan warisan yang sesuai dengan atribut mereka masing-masing. Tanyun sih sempat curiga ya, dia kurang percaya. Tapi pada akhirnya, dia bersama dengan teman-temannya mendekati kuali tersebut. Namun mereka semua malah langsung ditanamkan darah dari sang dewa dan dikendalikan. Yang ternyata guys, dewa di dalam kuali tersebut menjebak Tanyun beserta teman-temannya. Wadidaw. Jadi nantinya dia akan memurnikan darah dari setiap murid di sini untuk memperkuat jiwanya. Dengan darah yang begitu banyak, dia percaya bisa terlahir kembali sepenuhnya. Waduh. Namun ternyata Tanyun tidak terpengaruh guys. Dia malah tersenyum kecil. Sang dewa memerintahkan mereka semua untuk menusuk diri sendiri dan lompat ke dalam kuali. Namun tiba-tiba keluar. Tanyun menggunakan kekuatannya mencegah kekuatan sang dewa dan mementalkan teman-temannya dari sana. Tentu membuat sang dewa terkejut dan bingung guys. Gimana ceritanya Tanyun bisa lolos dari kendali darah dewa ilahinya? Ya, bagi Tanyun mah ini cumalah sihir biasa. Waduh, dewa apa ini guys? Jelas sekali ini adalah dewa jahat. So kalian jangan kemana-mana dulu dong. Apa nggak penasaran gimana cara Tanyun melawannya nanti? Langsung saja jadi guys. Nanti di part 303 Nitian Jejun, kita semua bakal melihat Tanyun melawan sang dewa jahat yang ingin memurnikan dirinya. Tapi dewa ini akhirnya meminta ampun, namun dia memiliki sebuah rencana yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, dan tentu Tanyun harus merahasiakannya. Jikalau sampai ketahuan, dia nggak bakal segan-segan menghancurkan kuali pengorbanan darah ini dan membuat mereka berdua serta teman-temannya Tanyun mati di sini. Tanyun gak ada pilihan guys. Mau gak mau dia harus bersumpah demi keselamatan teman-temannya dan wanitanya juga. Nah, barulah setelah itu Tanyun mengeluarkan teman-temannya dari tempat tersebut. Walaupun sebenarnya teman-teman Tanyun tadi itu cuma berpura-pura pingsan. Wah, pertanyaannya, rencana apa yang direncanain oleh si dewa jahat itu ya guys? Apa jangan-jangan dia ingin menghisap darah dari para murid Istana Jiwa Ilahi? Bisa jadi. So, seperti biasa, update lagi nanti untuk part 303 episode 324-nya yang kalian tunggu-tunggu di hari Jumat ya guys. Seperti biasa, cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.